Oke, selamat pagi. Kamu pernah nggak sih punya temen yang memiliki kecanggungan dalam bersosial? Ketika dia itu diharuskan untuk kayak serawong di masyarakat, atau kayak separah misal mau pesen makanan, itu dia mengalami kecanggungan. Atau jangan-jangan dirimu sendiri yang ngalamin kayak gitu. Nah, aku sendiri punya beberapa teman ya yang memiliki kecemasan sosial, mulai dari takut serawung. Serawung itu apa ya? Bermasyarakat, takut bersosial. Terus yang tadi aku bilang mau pesen ke warung makan aja dia nggak tahu gimana caranya. Aku pernah punya teman yang seperti itu, dan dari teman-teman yang kutemui di YouTube juga ada yang sempat pernah curhat kayak gitu. Nah, aku tertarik untuk membahasnya. Tapi disclaimer ya, aku bukanlah seorang psikolog, aku bukanlah seorang profesional yang memiliki sebuah kompetensi untuk memberikan solusi yang sifatnya kayak medis ya. Karena untuk beberapa kasus kayak kecemasan sosial, kecanggungan sosial itu udah di ranah profesional itu, yang levelnya berat lah. Tapi aku tertarik membahasnya karena aku sendiri pernah punya pengalaman juga dalam kecanggungan bersosial. Meskipun aku bisa bilang levelnya itu tidak separah teman-temanku, tidak separah yang aku sebutkan, yang cerita dari subscriber di YouTube. Tapi menurutku ada kesamaan di antara apa yang ku alami kecanggungan bersosial itu dengan definisi dari kecemasan atau kecanggungan sosial. Dan ya, selamat pagi sebelumnya. Kita sekarang jalan pagi, lebih pagi lagi aku menggunakan lightning agar kelihatan mukaku. Kamu bisa lihat suasananya sekarang. Sebelumnya kita lewat rumah warga dulu. Sebelum aku membahas itu, ayo kita lakukan ritual Caminante agar kita tahu jam berapa ini. Oke? Jadi sekarang kelihatan nggak ya kalau di sini pakai lightning? Oh, kelihatan kok. Jam 5.27, 8 Maret 2026. Jam setengah 6 kan? Jadi ini adalah jalan pagiku paling pagi. Karena biasanya jam 6 itu pagi, atau jam 9, jam 8. Bentar, kok susah ya ini. Tapi ya itu resikonya kalau jalan pagi-pagi kayak gini. Kadang lightningnya nggak bagus. Kita lewat nyebrang sini dulu ya. Jangan lupa guys, kalau misalnya kita lewat sini, lewat penyeberangan kereta api yang tidak ada palang pintunya, kita harus kanan kiri. Dan ini 527 ya, 532 aku apal betul jadwal Pramek itu bentar lagi akan lewat dari arah sana. Kita akan nantikan di sini aja toh. Sambil jalan aja lah, nggak apa, sambil jalan dan sambil bercerita tentang kecemasan sosial atau kecanggungan sosial yang menimpa temanku. Nah, wait, baik, bagus banget ya, lihat depan tuh, kelihatan nggak? Bentar lagi lewat nih. Gimana kabarmu? Aku belum menyapa dirimu malah. Ini hari Minggu, weekend, hari libur puasa, hari ke berapa ya? 19 atau ke 20 mungkin. Gak tahu. Monggo. Jalan pagi. Sampai mana? Ya, muter sini aja. Muter sini. Oh. Oke. Banyak yang udah olahraga pagi-pagi kali ini. Kita harus tetap semangat jalan pagi. Anyway, mungkin kamu bertanya kenapa aku jalan pagi kali ini? Karena ada sebuah project yang harus kuselesaikan hari ini
sehingga kayak aku tuh mau selesai itu sebelum jam 12. Karena biasanya di puasa kali ini setelah jam 12 tuh aku pasti ngantuk. Pasti ngantuk, efek puasa. Kita lewat titik 0 km. Kita lewat titik 0 km. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ya. 8 titik 0 km maksudnya adalah di mana itu adalah titik kita kembali lagi di 0 dari tanah kembali ke tanah. Oke, anyway. Jadi aku punya project yang harus selesai di kalau bisa sih sebelum jam 12 ya. Jadi aku bisa tenang, makanya aku jalan lebih pagi. Karena biasanya kalau jam 7 jam 6 ya nanti kayak jadi mundur lagi gitu loh. Jadi ya aku berusaha setelah subuhan aku jalan pagi. Dan udah lewat kah? Oh belum ya? Harusnya udah lewat. Aduh berisik. Kita jalan pagi kali ini. Oke, kembali lagi kepada topik kecemasan. Aku akan cerita pengalamanku. Yang kualami bukanlah sebuah kecemasan yang sangat berat seperti yang diceritakan oleh teman-temanku. Enggak sampai kayak takut bersosial, enggak sampai kayak pesen di warung makan. Itu aku nggak punya problem itu, enggak sama sekali. Makanya aku memberikan disclaimer bahwa apa yang ku sampaikan mungkin bukan sebuah acuan medis, karena aku tahu bahwa problem kecemasan sosial yang berat itu ini udah di ranah mental, di ranah profesional, sehingga kalau yang ku alami mungkin hanya di ranah teknis aja. Depan ada orang olahraga pak. Sampai mana? Sampai mana? Sampai atas. Sampai atas. Oh, Pramek nonton sih. Tuh kan bener Pramek, lihat. Wow. Tumben kosong ya? Orang liburan ya? Biasanya penuh kan? Oh, teman Bruce Lee. Oke, kita udah lihat kereta Pramek. Kereta dengan kapasitas, nggak tahu deh kapasitas berapa. Ngapain aku berbicara soal kereta ya? Kan bukan rail fans Ina. Oke, jadi yang kualami itu bukan sebuah kecemasan sosial yang sampai mental sampai parah lah, enggak. Tapi aku melihat persamaannya. Jadi gini, karena aku tinggal di kampung, karena aku tinggal di desa, aku tuh terbiasa, maksudnya aku udah dilatih secara budaya, secara culture, budaya bermasyarakat, budaya Serawung. Meskipun ya aku bukan seorang yang ahli, bukan seorang yang kayak getol berserawung tuh enggak. Tapi aku tahu bagaimana cara untuk bermasyarakat. Misal kayak ada takziah, ketemu sama banyak orang, itu nggak masalah. Dan udah kelihatan terang ya. Terus kayak misalnya ronda, terus kemudian kayak ada misalnya panitia hari raya kurban, ketika kumpul dengan warga itu aku nggak ada masalah sama sekali. Tapi itu bentar di garis bawahi dulu ya. Aku nggak punya masalah bertemu dengan banyak orang bermasyarakat. Tapi problemnya adalah, katakanlah di rapat RT ya, di acara rapat RT. Biasanya rapat RT kan 1 jam atau 2 jam lah. Nah, kebiasaan masyarakat desa, acara 1 jam, 2 jam selesai. Tapi setelah acara itu biasanya banyak dihabiskan kayak acara santai, ngobrol-ngobrol. Nah, problemku adalah sebagai orang yang introvert tuh maksudnya nggak terlalu nyaman untuk terlalu lama di luar. Nggak ada masalah dengan bermasyarakat, cuman kalau terlalu lama kadang tuh udah cemas duluan gitu. Jadi kayak yang ku alami adalah ketika udah selesai acara, aku pengen cepet pulang.
Oke, aku pengen cepet pulang, pengen pamit. Tapi ada semacam perasaan, ada semacam kayak pikiran-pikiran kalau aku pulang nanti aku diomongin di belakang nggak ya? Terus kalau misalnya aku pulang nanti aku dikira sombong nggak ya? Kalau misalnya cuman datang pas acara doang, pas acara rapatnya doang. Kalau nanti aku pulang, aku nanti kalau pamit, aku nanti dikira keburu-buru nggak ya? Ada pikiran-pikiran kayak gitu, jadi aku tuh nggak bisa pamit, padahal aku pengen pamit pulang gitu loh. Apa perlunya selesai gitu loh. Ya mungkin kayak misalnya basa-basi ya, katakanlah 15 menit doang lah, nggak usah sampai, katakanlah gini lah. Realitanya kalau misalnya tempatku selesai rapat jam 9 ya, bisa sampai jam 11 untuk ngobrol ngalur ngidul. Nah, nggak tahu kalau di desamu kayak gitu nggak? Kalau di desaku kayak gitu. Nah itu kan aku sering nggak nyaman, sering cemas. Pikiran-pikiran kayak gitu tuh muncul gitu loh. Alhasil apa yang terjadi? Aku lebih sering menahan itu. Dan syukur kalau misalnya ada satu orang yang pamit, aku biasanya juga ikutan pamit. Nah pada intinya aku tuh punya problem dengan pamit ketika udah kumpul. Aku kayak ngerasa nggak enak, aku kayak ngerasa nanti kalau misalnya dikatain, diomongin di belakang gimana gitu ya. Nah aku nggak tahu ya apakah ini disebut sebagai kecemasan atau kecanggungan sosial, karena aku melihat persamaan di mana aku tuh ada rasa nggak nyaman, ada rasa cemas ketika menunggu sampai acara, sampai semua bubar itu selama 2 jam setelah acara. Aku cemas, nggak nyaman. Sebagai introvert tuh nggak nyaman nggak terlalu lama. Itu apa yang ku alami. Nah dari pengetahuanku tentang kecemasan sosial, ya aku cuma baca-baca doang ya. Sekali lagi disclaimer, aku bukan psikolog, aku bukan profesional. Mungkin kalau misalnya apa yang ku pahami ini ada yang salah, kamu bisa bantu mengoreksi ya. Kecemasan sosial itu ketika terjadi ya orang itu nggak nyaman untuk bertemu, untuk bersosial. Pokoknya pada dasarnya kesamaannya adalah sesuatu yang nggak nyaman. Nah tapi dalam konteksku, aku nggak nyaman ketika pamitnya doang. Jadi kayak apa ya, kecemasanku tuh situasional, nggak serta-merta ketemu orang takut. Nah kalau yang misalnya yang parah, yang kecemasan sosial yang parah, itu kayaknya yang tiap kali ketemu orang, tiap kali mau pesan makanan, itu dia cemas. Nah aku nggak kayak gitu. Syukurlah aku nggak kayak gitu. Mungkin ya privilege tinggal di kampung. Dari kecil tuh udah terbiasa. Wow. Dari kecil itu udah terbiasa untuk kayak basa-basi bersosial tuh aman lah. Aku nggak bayangkan kalau misalnya orang-orang yang di kota lah, di perumahan, mungkin cenderung individualistik ya. Dan itu kan kayak apa ya, memperkuat yang mungkin pada dasarnya punya kecemasan sosial, itu jadi semakin parah. Aku nggak tahu ya apakah kecemasan sosial itu genetik. Misalnya orang tuanya itu punya social anxiety, anaknya itu kecenderungan punya genetik itu atau enggak. Nah itu aku nggak tahu. Mungkin kamu bisa membenarkan aku di sini atau memberikan sebuah insight. Tapi pada dasarnya yang aku katakan tadi ada sebuah ketidaknyamanan ketika berada di lingkungan sosial. Nah, ini kayak apa ya? Kayak membuat seorang manusia yang pada kodratnya kita tuh adalah makhluk sosial. Tapi gara-gara ada kecemasan itu, kita jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan sosial kita. Padahal kita butuh sebenarnya sebagai manusia itu kita butuh. Kita coba lihat sini ya. Ijo-ijo, wah seger banget ya kalau misalnya jam segini. Seger banget ya. Nah, kabar baiknya adalah
apa yang ku alami itu sekarang udah bisa ku atasi. Gimana caranya? Yang kulakukan adalah dengan melakukan observasi. Dengan melakukan observasi bagaimana orang lain melakukan hal tersebut. Jadi gini, aku kan payah ya dalam pamit tadi. Waduh, kalau kayak gini, aku kan pamit ya dalam urusan pamit. Aku kan payah ya dalam urusan pamit. Wah, busuk guys. Aku kan payah dalam urusan itu ya. Sehingga aku melihat gimana sih kalau orang lain melakukannya. Wow. Gimana kalau orang lain melakukannya? Look at that. Wow. Sehingga katakanlah di acara ya, di acara. Wow. Jurang. Ketika di acara rapat tadi, kalau ada orang yang pamit, aku mengamati gimana dia melakukannya. Dan nggak cuman itu, nggak cuman bagaimana orang melakukannya, tapi aku mengamati apa respon dari orang yang dipamiti, bagaimana respon orang-orang ketika ada salah satu dari mereka yang pamit. Nah, itu aku mengamati itu terus-menerus. Dan ternyata yang kutemukan adalah ketakutanku tadi, kayak nanti gimana ya kalau misalnya aku pamit terus dianggap aneh karena pamit duluan, atau dianggap sok sibuk, atau dianggap kayak nggak seru, terus diomongin di belakang. Itu sebenarnya setelah aku mengamati, itu sangat jarang terjadi. Waduh. Kita baik ya. I'm so sorry. Ternyata tidak sepenuhnya eksplorasi itu berujung. Tapi kita lihat kereta dulu. Oke. Kita lihat kereta dulu dari atas. Wow. Look at that. Wow. Wah, nggak kelihatan ya. Nggak semuanya eksplorasi berujung menemukan sesuatu. Kayak ini cuman menemukan apa ya? Menemukan apa? Nggak tahu. Nah, yang kutemukan adalah, tadi aku lihat mana sih? Sorry. Your Caminante sedang bingung. Oke. Yang kutemukan itu orang itu ketika dipamiti, ada yang memang beberapa kayak diomongin di belakang, tapi tidak serta-merta kemudian diomongin sepanjang waktu. Ya kayak gini lah, misalnya ada salah satu orang yang pamit, kemudian kayak diomongin di belakang, kayak pakai bahasa Jawa ya, kayak wedi karo bojone, kayak dikon pamit wingi digoleki bojone. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kayak pamit karena takut sama istrinya itu. Nah, kayak sesimpel kayak gitu doang gitu loh. Kebanyakan orang-orang itu tidak serta-merta ngomongin kita. Kadang yang membuat kita tuh takut itu hanya pikiran-pikiran kita sendiri gitu loh. Pikiran-pikiranku lah lebih tepatnya, karena aku yang ngalamin ya. Nggak tahu sih kalau kamu. Kayak apa yang terjadi? Mereka memang kayak membicarakan, tapi bukan yang terus dibicarakan terus menerus,
Terus kayak misalnya, bahkan ada ya, misalnya ada orang yang pamit, terus ada yang pamit, ya udah pamit, nggak diomongin juga. Terus ya udah biasa aja gitu. Misalnya ditanya mau kemana gitu, jawab turu atau ngantuk gitu. Itu kebanyakan ya kayak ya udah lewat aja. Nah, problemku ternyata adalah kadang aku tuh terlalu kepikiran bahwa menganggap diriku tuh penting untuk dibicarakan. Padahal sebenarnya ya mereka melanjutkan aktivitasnya. Mungkin kayak misalnya contoh di ronda gitu ya, mereka lanjut remi lagi gitu loh. Ada satu orang yang pamit, ya udah lanjut remi lagi. Mungkin ya kayak diomongin, tapi nggak akan diomongin sampai sejam 2 jam, nggak, bahkan kayak cuma 1 menit. Terus kemudian bagaimana cara untuk pamit? Kadang aku tuh terlalu memikirkan alasan yang logis untuk bisa pamit dan cabut dari aktivitas tersebut. Tapi dari yang ku amati, mereka biasanya pamit ya tinggal pamit aja gitu loh. Ditanya kemana ya udah jawab aja kemana. Nah ternyata ya itu tadi, kecanggunganku itu ternyata berasal dari perasaanku yang bisa dibilang sebenarnya adalah sebuah narsisme yang tidak disengaja. Narsisme atau menganggap diriku penting. Ternyata enggak sepenting itu. Enggak sepenting itu diriku tuh. Bahkan ya mereka langsung melanjutkan aktivitas. Tanpa aku pun mereka masih bisa lanjut aktivitas gitu loh. Nah dari situ aku mulai membiasakan diri. Ya awalnya memang kayak pasti penyesuaian itu tidak langsung mulus ya. Tapi makin lama ya udah cuek aja gitu loh. Pamit ya pamit aja. Nggak harus sampai kayak mengorbankan waktu kita. Kalau mau udah gak nyaman ya udah cabut gitu loh. Yang penting kan urusan udah selesai. Nah aku melihat orang-orang yang punya social anxiety itu ada kesamaan dengan diriku. Tapi mungkin yang levelnya udah berat ya. Mereka menganggap gini, mereka punya pikiran-pikiran yang akan diucapkan oleh orang lain kalau mereka itu melakukan sesuatu. Jadi kayak kalau misalnya aku nanti pesen sama, katakanlah ini contoh kasus temanku yang gak berani pesen ya. Nanti kalau aku salah ucap, salah pesen ngomongnya gimana ya? Nanti kalau misalnya aku salah ngomong gimana ya? Nanti kalau misalnya aku dikira so asik orang gimana ya? Nanti kalau misalnya aku ngomongnya belibet gimana ya? Kalau nanti misalnya aku dikira kenalan sama cewek lah, katakanlah aku dikira ganjen gimana ya? Nah, pikiran-pikiran kayak gitu itu tuh cuma ada di kepala. Kita hanya menganggap diri kita penting. Padahal setelah melakukannya, setelah menjalaninya, kalau misalnya katakanlah salah dalam mesen, ya udah. Biasanya si yang jaga warung juga tidak akan, ya mungkin akan ketawa tapi tidak akan membahas itu sampai berhari-hari juga kan. Bentar, ini ku apa? Sepatuku, tali sepatunya lepas. Yuza Nantan, sepatu yang awet. Kamu bisa cek di Shopee affiliate di video ini. Promosi. Wow, kita lihat pemandangannya. Wow. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu itu yang menghalangi orang untuk melakukan sesuatu. Nah, ada kesamaan juga kan. Padahal kalau misalnya kita salah ngomong atau kita belibet ngomong, ya udah, orang itu nggak akan mempermasalahkan yang sebegitu besarnya. Mungkin ada kadar tertentu loh. Kalau misalnya yang social anxiety berat, itu mungkin harus ada semacam intervensi dari profesional.
Tapi aku berpikir kayaknya itu juga timbul dari yang aku bilang tadi, perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran bahwa orang lain tuh akan berpikir apa tentang diri kita kalau kita melakukan kesalahan. Itu kan yang membuat orang itu takut bersosial gitu. Nah, mungkin yang bisa kayak aku berikan semacam apa pelajaran yang bisa aku ambil dari pengalamanku. Pertama, aku nggak tahu ya, mungkin ini bisa membantu buat yang social anxiety berat atau enggak, tapi menurutku aku yakin pasti sama lah. Bentar, apa ini? Oh, alarm. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan kalau kamu punya problem adalah kayak kamu harus melakukan apa? Jadi observer, mengamati terlebih dahulu. Karena aku yakin setiap orang problemnya beda-beda itu loh. Kecemasannya berbeda-beda. Yang aku lakukan tadi adalah dengan mengamati terlebih dahulu kan. Mungkin kalau gini ya, kalau ada orang yang punya social anxiety dalam ngomong depan kamera atau kayak ngevlog di publik kayak gini, seperti yang aku lakukan. Lakukan observasi, lihat orang yang bisa melakukan itu. Mungkin kamu bisa melihat bagaimana cara aku ngevlog, bagaimana cara aku ngomong. Yang aku bisa katakan bahwa dulu aku nggak ada di level kayak gini. Jadi yang kulakukan itu juga mengobservasi orang lain yang sudah berhasil melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua yang mungkin yang aku bilang tadi, kayak mulailah coba untuk bukan meningkatkan kepercayaan dirimu. Karena banyak orang yang mengatakan kalau punya kecemasan sosial ya udah tinggal pede aja. Tinggal kamu pede aja gitu. Nah, tuntutan untuk meningkatkan pede itu kadang yang membuat orang itu semakin anxiety. Kayak ada tuntutan untuk dirinya itu upgrade gitu. Nah, itu kan berat ya. Tapi cobalah untuk lebih menurunkan sesuatu yang ada dalam dirimu. Apa itu? Turunkan level narsismu tadi. Narsisme dalam tanda kutip ya. Menganggap dirimu penting. Itu diturunkan. Kamu harus berpikir bahwa aku bukanlah siapa-siapa. Aku bukan orang penting. Aku bukan center of the world. Dengan begitu, kamu tuh akan secara otomatis tanpa harus kayak berusaha untuk belajar percaya diri. Kamu akan percaya diri kalau kamu menurunkan level narsisme tadi. Dengan kamu berpikir bahwa ya aku bukan siapa-siapa kok, ya udah. Itu yang mungkin sangat works di aku, sehingga itu bisa menghilangkan pikiran-pikiran tadi, pikiran-pikiran yang membuat kita ragu untuk melakukan suatu hal. Karena apa ya, aku berkeyakinan kalau kita itu makhluk sosial gitu. Gak ada orang yang dilahirkan untuk tidak bersosial. Jadi kalau kamu punya problem social anxiety, itu bukan sesuatu hal yang naluri dari lahir kayak gitu. Itu adalah sebuah hal yang bisa diatasi sebenarnya. Nah, kalau aku tadi bilang observasi, kayak mengedukasi diri sendiri, itu kalau misalnya yang udah di level berat, ya pada ujungnya ketika kamu curhat dengan psikolog, itu kan psikolog pasti memberikan insight juga kan. Itu ada sebuah proses ikhtiar juga. Kobelko. Itu ada sebuah proses ikhtiar juga yang gimana sih? Yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu, sehingga ya semua itu ketika kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu udah punya bekal gitu. Enggak serta-merta kamu hanya berbekal aku harus pede. Karena kalau kayak gitu berat. Tapi kalau kamu udah punya sebuah insight, mungkin dari psikologmu, dari psikiatrismu, itu kamu tahulah yang harus kamu lakukan. Ya, ujung-ujungnya kembali lagi itu
kamu tetap harus action pelan-pelan, berlatih. Bedil mas. Ya, itu mungkin yang bisa aku sampaikan di perjalanan Caminante ke-58 ini. Semoga bisa memberikan insight tentang bagaimana mengatasi kecemasan ya. Meskipun ya sekali lagi ini bukan apa sih ini nyala terus alarmnya. Kesenus tadi ya. Oh iya ya. Stop. Oke. Bukan sebuah anjuran medis ya. Sekali lagi ini hanya murni bersama pengalamanku yang aku pikir ada kesamaan juga antara orang yang punya kecemasan dalam bersosial dengan apa yang aku alami, dimana sebenarnya pikiran-pikiran itu hanya datang di kepala kita. Realitanya itu nggak seburuk itu kok. Realitanya itu nggak seburuk itu. Orang itu nggak sejahat yang kamu kira, yang akan menertawakanmu. Ya mungkin dalam beberapa case mungkin ada pernah trauma, dipermalukan oleh orang lain sehingga itu membuat dirinya tuh punya kecemasan sosial. Dan kalau trauma itu memang udah di ranah psikolog bagaimana menyembuhkannya ya. Tapi cuman kalau misalnya kamu gak ada trauma, kamu bisa mencoba apa yang kulakukan. Ya sekali lagi ini cuma sharing, ngobrol ngalor ngidul sambil jalan pagi. Dan kali ini mungkin aku sudahi dulu jalan pagi kali ini. Terima kasih dan kita berjumpa lagi di Caminante 59. Join membership kalau kamu pengen dukung perjalanan Caminante selama 1000 hari ke depan. Oke, thank you.